Dirjen dan Dirut PLN jadi sasaran amukan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Bahlil sampai mengatakan Dirjen dan Dirut kurang ajar. Hal tersebut terjadi saat Bahlil sedang memberi paparan dalam rapat bersama Komisi 12 DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu 2 Juli 2025. Mulanya Bahlil memaparkan soal visi Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada energi di desa-desa. Rencananya ada sekitar 5.600 desa harus menjadi target. Tapi Bahlil tiba-tiba bingung ketika data PLN menyebut dalam laporan ada 10.000 desa. Karena itulah Bahlil kemudian marah kepada jajaran direksi PLN dan Dirjen Kementerian SDM sampai mengeluarkan kata-kata kurang ajar. Bahkan ia meminta kedua pihak menemuinya. Lalu Bahlil menyampaikan dirinya tidak mendapat data update terbaru dari bawahannya. Menurutnya para jajarannya itu yang tidak melaporkan data terbaru tersebut. Pakai sumbu, pakai minyak tanah. Kalau belajar bangun pagi di sini hitam. Syukur kalau ke sekolah kita mandi, kalau nggak mandi pasti kelihatan hitamnya. Nah, saya sampaikan kepada Bapak Presiden atas arahan dan visi besar Bapak Presiden tentang swasembada energi. Jadi energi ini harus juga dirasakan di desa-desa. Dan dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan. Tapi tadi saya dapat laporan katanya PLN 10.000 desa ya. Oh 10.000? Ini tambah 10.000. Ini nggak tahu dirjen saya nggak benar atau dirut PLN yang nggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya ya. Kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi dirjen kau? Ini direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru. Padahal dirutnya cuma satu gitu, nggak rubah-rubah. Jadi oke, data mereka ini mungkin yang up to date, sayanya yang tidak laporkan. Tapi prinsipnya begini. Pak Presiden meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai PLTS. Dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten atau kecamatan, tapi kalau dia mempergunakan PLTS, maka jaringan lokal aja yang kita pakai. Nah, nanti itu kita akan bahas bersama-sama Kemenq. Nanti biayanya nanti akan lewat ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN, itu anggaran negara. Dan programnya harus mengikuti by design. Ya, saya sih prinsipnya adalah kita melayani rakyat itu penting. Tapi harus diingat, program yang kami lakukan sekarang itu kan adalah LPG ini kan banyak tidak tepat sasaran. Dan oleh karena banyak tidak tepat sasaran, kami lagi melakukan pengetatan. Untuk dari tahun ke tahun turun terus. Agar tidak terjadi oplosan. Apa yang disampaikan oleh sahabat saya yang mulia Pak Ramson benar bahwa secara volume naik tapi harga turun. Alhamdulillah kalau harganya turun terus. Kalau harganya naik double ini. Di saat bersamaan kita lagi memikirkan lewat perpres yang baru, ini saya ceritakan aja apa yang terjadi. Karena arahan dari rapat kabinet, kita akan sampai ke desil 7 untuk subsidi ini. Sekarang LPG ini kan orang kaya semua pakai subsidi juga. Nah, kalau kita naikkan volumenya, nanti habis ini saya akan rapat sama Pertamina, saya punya kekhawatiran. Target kita untuk memperkecil ruang agar tidak terjadi gerakan tambahan ini bisa tambah besar. Tapi kalau memang itu saran dari bapak-bapak semua, kami pemerintah mengusulkan tetap di angka 831. Izin Pak Menteri, biar nggak ini toh juga ntar yang menentukan itu Menteri SDM biasanya Bangkar ini, bukan kita kan. Kita bikin range aja kali ya, khusus untuk ini. Karena kalau dikunci itu nggak taunya ntar nggak ini kan percuma juga. Dibikin range aja, jadi 8 sesuai usulan. Masalah disetujuin berapa oleh Kemenq sama ini ya silahkan kan.
Gitu. Ya. Range aja ya kali. Buat range. Karena Nah, memang di atas itu kita sudah bicara ini range. nggak Ya. kecuali Kita- solar, biar nggak nambah kurang, udah kita tetapin aja udah. Iya Ya. Pak Menteri ya. Kalau range oke lah. Nanti kita, ini kan pembahasan tahap awal ya. Cocok. Nanti kita bahas. Ya, oke. Ya. Oke. Kemudian untuk subsidi solar itu 1.000 per liter. Nah, kemudian subsidi listrik ini sesuai dengan pengajuan daripada SDM ya, 97,37 sampai 104,97 triliun rupiah. Dapat disepakati? Sedikit Pak Ketua, soal subsidi listrik ini Pak Menteri, soal subsidi listrik perlu juga diperketat pengawasan ke PLN. Karena udah kita berikan 2 kali subsidi Pak Menteri. Untuk batu bara sudah sekian tahun sejak tahun 18 keputusan di Komisi Energi ini bahwa batas atasnya $70 per barrel. Domestic price obligation. Jadi bukan hanya domestic market obligation. Waktu harga batu bara lagi $200 per metric ton, PLN diproteksi $140 per metric ton. Jadi sebenarnya mereka harus memperkuat manajemennya yang bagus. Jadi efisiensi harus ditingkatkan. Itu malah terlalu tinggi itu subsidi listriknya sebenarnya. Harus cost-nya per kWh mereka rendahkan Pak Menteri. Itu titip untuk Pak Menteri lah. Apalagi ada dengan ininya tim-timnya yang kuat. Udah dapat pujian dari Bapak Presiden bahwa Menteri SDM dan kementeriannya termasuk SKK Migas bagus pekerjaannya. Tapi khusus soal minyak saya dengar belum bicara soal listrik waktu itu. Makasih Pak Menteri, makasih Pak Ketua. Terima kasih rekan-rekan sekalian ya. Kita lanjut kepada pembahasan yang kedua. Komisi 12 DPR RI sepakat dengan Menteri SDM untuk mengevaluasi persetujuan rencana kerja RKAB perusahaan pertambangan yang semula diberikan untuk jangka waktu 3 tahun menjadi 1 tahun dalam rangka menjaga kestabilan supply dan demand. Dapat disepakati? 3. Komisi 12 DPR RI bersepakat dengan Menteri SDM untuk membuat aturan sistem jual beli darat mineral dan batu bara dalam rangka penguatan pengawasan dan peningkatan penerimaan negara. Setuju? Baik, Bapak sekalian, terima kasih atas kerjasamanya dalam rapat ini. Untuk ini kami persilakan kepada Menteri SDM untuk menyampaikan kata penutup. Kami persilakan. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 12 yang kami hormati, pertama kami ucapkan terima kasih atas rapat kita yang sangat produktif. Yang kedua, apa yang menjadi saran dari Pak Ramsos tadi sangat benar Pak. Khusus untuk PLN ini, habis ini kami akan fokus pada PLN. Karena PLN ini mendapatkan fasilitas pemerintah banyak sekali. Subsidi, terus satunya lagi apa? Kompensasi, batu bara, DMO yang $70 maksimal, terus gas, HGBT. 4 instrumen yang negara berikan untuk PLN. Harusnya untungnya lebih banyak. Idealnya. Tapi faktanya kan tidak begitu. Tapi mulai kemarin kami akan rapat terus Pak dengan PLN. Karena komisaris PLN ini dirjen dirjen Gatrik sama sekjen. Jadi kalau PLN nggak sehat, merekanya nggak sehat ini. Jadi saya memang udah benar Pak Ramsos bicara itu benar sekali. Saya jujur aja waktu saya masuk pertama ini, anak tamat SMA aja baca laporan keuangan bingung dengan fasilitas yang antara dibagi kasih revenue dan profit. Itu bingung Pak. Tapi nggak usah saya buka di sini lah Pak. Nanti kita setengah kamar aja. Tapi mereka yang baru-baru udah baik-baik kok. Baik. Nanti kita sama-sama kita bantuin lah Pak. Dan Bapak Ibu semua saya pikir terima kasih. Kami akan patuhi apa yang sudah disimpulkan tadi. Semoga ini menjadi pedoman untuk kita. Apalagi kan cuma sementara aja, Rens. Nanti kita akan bahas pada rapat-rapat berikutnya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.